Iya. Kalau tadi mungkin agenda hari ini seperti apa nih, Bang? Seharusnya agenda hari ini putusan. Tapi berhubung tadi setelah kita menunggu lumayan lama juga, akhirnya disampaikan karena putusannya masih belum rampung, ditunda minggu depan, tanggal 21. Apa itu? Dalam menyusun, mungkin dalam pertimbangan hukumnya atau juga dalam kajian-kajian terhadap isi dari putusan itu sendiri. Jadi memang belum rampung dari majelisnya, dari hakim. Ada kendala nggak sih dari permintaan antara dua pihak? Enggak sih, ini murni memang kewenangan dari pengadilan terkait putusan apakah sudah siap atau belum. Ya ini sih normal sih, memang kadang kalau memang belum siap tidak minggu berikutnya. Ngomongin sedikit flashback sedikit, apa mungkin tuntutan dari pihak Abah sendiri apa aja sih? Yang pasti ada dua yang paling penting. Pertama, kita minta supaya permohonan cerainya dikabulkan. Terus yang kedua, hak asuh anak. Jadi hak asuh anak Marco ada di Bu Arvita. Ini kalau nggak sesuai apakah akan ada langkah banding kan atau nggak? Biasanya kan nanti setelah putusan ada waktu 14 hari. Nah itu nanti akan kami coba diskusikan kepada prinsipal. Tapi pada intinya apapun nanti isi putusan dari pengadilan itu kita tetap menghormati. Nah nanti kita kembalikan kepada Bu Arvita apakah mau melakukan banding kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai sama isi dari tuntutan kita. Tapi sejauh ini dari Bu Arvita sendiri inginnya seperti apa sih, Bang? Inginnya pertama cepat selesai karena lumayan lama kan rally-rallynya kan. Terus yang kedua permohonan cerainya dikabulkan. Terus yang ketiga hak asuh anak ada kepada Bu Arvita. Berarti ini nanti putusannya tentang hak asuh anak atau Dua-duanya berbarengan. Jadi dalam putusan itu sesuai sama isi tuntutan kita minta diputus terkait dengan permohonan dan hak asuh anak. Jadi langsung di dalam putusan itu ada dua-duanya terhadap pernikahan. bisa dibilang putusan akhir gitu ya? Iya. Kalau nggak ketunda gitu. Betul. Bu Arvita sendiri mungkin nggak ingin hadir atau Enggak, karena buat kita masih sibuk sama anaknya ya. Banyak kegiatan saya di rumah. Berarti ditunda tanggal 21. Mungkin Bu Arvita tanggal Sepertinya enggak. Tetap nanti kita dari PH-nya mulai. tapi kalau seumpama nih Bang, pasti seumpama aja dari Bu Arvita sendiri selain banding apakah dia sudah ada kesiapan untuk minta kesan apa gimana sih? Yang pasti memang dari awal kita sudah sampaikan. Sebenarnya kita minta dari Bu Arvita juga apapun nanti hasil keputusan kita akan mengikuti. Itu juga sudah kita sampaikan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang tidak sesuai, kemungkinan besar kami akan kembalikan kepada Bu Arvita, tapi kami tetap mengingatkan ya kita hormati isi putusan, tapi ya hak sepenuhnya ada di Bu Arvita. Kalau memang dia keberatan dan minta kita untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut, ya kita banding. Tapi kalau misalnya tidak, sebenarnya juga menurut saya sih ini kan bukan menang kalah kan. Jadi kalau perceraian itu justru dua-duanya kalah. Karena ada rumah tangga yang pecah kan. Nah, kalau anak selama misalnya ada di kita si Yama diberikan akses penuhnya untuk berkunjung dan bertemu, ya itu sah-sah saja, aman-aman aja sih menurut saya. Begitu juga sebaliknya, misalnya ada di Yama, kemudian Arvita diberikan akses berkunjung, bertemu tanpa dihalangi, tanpa dibatasi waktu, ya aman-aman aja sih. Kalau sama seperti itu berarti Bu Arvita sudah mempersiapkan diri yang lebih. Iya, pada prinsipnya betul, Bu Arvita sudah siap kalaupun nanti ada keputusan yang tidak sesuai sama yang kita harapkan. Mungkin dari kondisi Bu Arvita sendiri seperti apa sih, Bang? Kalau sekarang sih lagi seneng-seneng karena sama Markus. Jadi lagi benar-benar ini lagi masih. Udah ada karena ini belum Bang kayak upaya untuk mungkin menuju memperbaiki atau lebih baik kayak jalan Kalau itu memang gitu ya, sudah ada memang agak sulit ya karena apalagi sekarang sudah di ujung ya, tinggal finalisasi doang. Jadi tinggal kita tunggu aja putusan. Kalau untuk pertemuan Marco sama Yama sendiri gimana sih Bang akhir-akhir ini? Iya, kalau kita sih masih welcome. Kita mempersilahkan kalau Yama mau ketemu, monggo, tinggal diatur waktunya. Nanti kita akan hadir untuk mendampingi. Nah, tapi sejauh ini memang masih belum ada komunikasi ke arah sana. Syarat-syarat itu apa ada sedang nikah atau gimana? Tidak ada syarat sebenarnya, tapi wajar dong kami sebagai PH untuk mendampingi kalau misalnya ada pertemuan dari anaknya Bu Arvita kan. Itu doang, mereka mau ketemu di daerah mana, kami juga nggak akan duduk bareng sama mereka, enggak lah. Tapi sifatnya kami monitoring, memastikan bahwa semuanya itu tidak terjadi masalah, ya lebih ke situ aja. Ini kalau kabar Arvita sudah serumah sama SP gimana sih?
benar. Dia serumah sama ibunya ya. Kan kata Nen sendiri kan bilang kalau aku pada serumah sama SK udah 3 bulan. ASK. ASK itu siapa? Andi apa gitu ASK. Yang dibilang selingkuh. Enggak lah, justru nggak bener. Justru yang setahu saya buat kita dia sama ibu. Jadi nggak mungkin, lagi kan belum putus kok, itu nggak mungkin. Terlalu berisiko. Bang, mungkin untuk komunikasi sendiri nih dari buat kita kan bilang nggak apa-apa nih ketemu gitu. Sedangkan sekarang ada komunikasi yang menutup komunikasi itu. Bukan menutup komunikasi, memang belum ada komunikasi dari pihak Pak Yama untuk bertemu secara langsung ke buat kita gitu. Belum ada komunikasi. Yang ada cuman Pak Yama bawa tim ya seolah-olah kayak melakukan penggerbekan gitu. Kita juga nggak tahu ya, yang ada seperti itu ya, takut lah, nggak mungkin juga, dan itu juga nggak bagus juga untuk mental psikis anak. Kalau misalnya pertemuan ada adegan seperti itu ya nggak bagus, kurang bagus. Tapi dari buat kita sendiri sebenarnya memang secara baik-baik ya. Iya, jadi kita sih welcome sekali. Kalau misalnya Pak Yama mau ketemu kapanpun, berulang-ulang kita udah sampaikan. Hari ini pun bisa. Jadi mau berapa lama silakan, mau menunggu aja. Tapi memang kita harus hadir di situ untuk memastikan saja bahwa tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Itu aja sih. Oke,